yaitu BVM. Kemudian yang kedua pemasangan ITT ya, endotracheal tube untuk pembebasan jalan nafas pasien. Kemudian berikutnya adalah pemasangan neck collar di mana untuk melakukan mobilisasi pada daerah servikal pasien dengan kondisi gawat darurat. Oke, yang pertama dengan pertama kita untuk ini dulu. Selain ini, oke, BVM dulu ya. Alatmu yang satu mana? BVM-nya. Ini kayaknya kurang ya, dimana untuk BVM ini adalah dilakukan pada pasien yang biasanya mengalami henti nafas. Kemudian selain itu biasanya juga disambungkan dengan selang oksigen. Nah, di sini oksigennya biasanya diberikan berapa liter? Berapa? Oke, jadi untuk pemberian BVM ini biasanya diberikan oksigen 10-15 liter per menit. Oke. Jadi pertama pada pasien yang henti nafas, kemudian pasien membutuhkan ventilasi yang lebih sehingga dilakukan pemberian BVM ini, pemasangan BVM di black valve mask. Nah, untuk BVM ini tentunya ada cara ya untuk melakukan tindakannya. Oke, jadi yang penting pertama kali sudah tahu ya alatnya di situ apa aja di modul. Sarung tangan, BVM, selang end-to-end, suplai oksigen. Oke, jadi pertama tentu sebelum melakukan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tentu kita membutuhkan namanya 3A dulu ya. Aman pasien, aman lingkungan, dan aman diri. Jadi sebelumnya pastikan bahwa kalian aman dulu untuk melakukan tindakan pertolongan. Kemudian nanti saat ujian itu saya nggak mau ada yang pakai cincin atau gelang ya, jadi semuanya dilepas. Dan kalau bisa misalkan yang pakai cincin jangan dibawa ke kampus. Oke, pertama yang harus kita lakukan tentunya adalah komunikasi terlebih dahulu. Komunikasinya seperti apa? Kalau misalkan pasiennya tidak sadar, kita tetap komunikasi ke keluarga dan juga ke pasiennya. Minta persetujuan pasien untuk tindakan yang akan dilakukan. Jadi sampaikan, permisi ya Pak, pasien akan saya lakukan tindakan pemberian ventilasi atau nafas buatan karena pasiennya membutuhkan itu, karena pasiennya itu henti nafas, misalkan ketika pasien henti nafas ya. Jadi kita berikan nafas bantuan dengan menggunakan alat. Nah, tindakan itu nanti setiap 2 menit akan kita evaluasi. Nah, apakah Bapak setuju? Kalau setuju, oke, sekarang kita untuk persiapan. Pertama persiapannya adalah mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah bagaimana? Semua coba praktekkan. Oke, pertama 1. Tindakannya itu bukanlah tindakan invasif. Jadi cukup dengan pakai handphone yang bersih. Oke, kemudian berikutnya, prosedur berikutnya adalah persiapan alatnya. Tadi sudah ada selang oksigen, kemudian sudah ada BVM-nya juga. Kemudian setelah itu kita kembali ke pasien. Jadi walaupun pasien tidak sadar, tetap harus ada komunikasi ya. Permisi Pak, saya akan mulai tindakannya. Jadi untuk tindakan ventilasi ini, pertama itu harus dilakukan evaluasi setiap 2 menit. Jadi ventilasinya berapa kali? Ventilasinya berapa kali? Ayo. Ventilasinya 10-12 kali per menit. Berarti kalau misalkan dia 2 menit berarti berapa kali? 5 sampai 6 kali. Tadi kan 10-12 kali per menit. Berarti 20-20 berapa kali? Sampai 24 kali per 2 menit. Ya, ingat ya, karena per menit itu adalah 10-12 kali. Nah, berarti kalau misalkan kita mau ngambilnya yang 10, berarti setiap hitungan ke berapa kita berikan ventilasi? 10. Setiap hitungan ke 6 ya. Karena kan 1 detik kan 60, 1 menit kan 60 detik. Jadi ketika kita memberikan itu kita mengikuti hitungan detik. Jadi jangan cepat. Misalkan 1, nanti mulai 1, 2, 3, 4, 5, 2. Ulang lagi 1, 2, 3,
4, 5, 3. Jadi pelan-pelan ya. Paham sampai di sini? Oke. Sekarang bagaimana melakukan tindakan ventilasi? Posisinya seperti ini ya. Jadi yang runcing ini di bagian telinga pasien. Silakan lakukan terserah dengan sesuai kenyamanan kalian, sesuai dengan tangan dominan kalian. Jadi posisinya dari kiri dan kanan itu sama ya. Tinggal kalian bagaimana mengatur posisi kalian senyaman mungkin. Kemudian baggingnya, posisi tangan di bagging seperti ini. Kemudian dimasang seperti ini, namanya gerakan C mengunci. Jadi kita mengunci seperti ini. Jadi jangan ada yang salah ya, seperti ini. Nah, kita kunci. Jadi dua tangan di sini di masker, kemudian tangan lainnya di maksila pasien, di dagu pasien. Kemudian pastikan ini agak ditekan, jadi pastikan agar tidak ada udara yang keluar. Jadi makanya di sini ada karet, ya. Nah seperti ini. Kemudian kita bagging. Jadi kalau dia benar untuk posisinya, ini akan mengembang. Ya, kalau dia nggak benar, misalkan ada yang keluar, nah ini pengembangannya nggak maksimal, ya. Nah ini kita tekan seperti ini. Seperti itu ya. Nah sekarang bagaimana melakukan? Nah berarti melakukannya hitungannya sama kayak tadi ya. Nah berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Nah seperti itu sampai hitungan ke 20. Ya, kan tiap 2 menit ya. Setelah 2 menit selesai, terus kita evaluasi. Nah kita evaluasi, cek nadi karotis, kemudian lihat pernafasan pasien. Apakah pernafasannya sudah kembali atau tidak? Kalau pernafasannya sudah kembali, berarti kita berikan posisi recovery pada pasien. Kita bisa berikan posisi miring, sims, atau posisi semipolar. Nah seperti itu ya untuk tindakan ventilasi ini. Nah ingat sebelum tadi lupa ya, sebelum melakukan tindakan tadi kan kita sudah 3A ya. Selanjutnya kita cek respon pasien. Jadi kita lihat, cek nadi dan cek pernapasan pasien. Jadi lakukan look, listen, and feel. Jadi cek nadi, nadinya ada, kita lihat pernapasannya. Kalau pernapasannya tidak ada pergerakan dinding dada, tidak ada hembusan nafas, dan tidak ada suara nafas, berarti pasiennya tidak ada pernapasan. Nah, berarti tindakannya adalah tindakan ventilasi. Oke, paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Full, karena ada kebutuhan untuk oksigenasi dari pasien ini, nggak ada ukurannya ya. Jadi biasanya kan ada ukurannya ya. Jadi kalau seperti ini jangan sampai pasiennya hiperventilasi. Atau kalian hanya sedikit aja, jangan sampai ventilasinya tidak maksimal. Jadi gunakan satu tangan, kemudian di tengah seperti ini, ya. Oke? Ada lagi?